Halo, selamat malam pemirsa Jawa Pos TV, apa kabar? Saya Dista Nugraha bersama Anda dalam Bincang-Bincang. Di akhir bulan Juni yang lalu, pemirsa, MK, Mahkamah Konstitusi punya keputusan baru lagi terkait dengan pelaksanaan pemilu yang akan datang, di mana akan dipisahkan pemilu yang bersifat nasional, pemilihan anggota DPR RI, DPD, pemilihan presiden dan wakil presiden, itu disatukan, sementara untuk pemilu lokal atau pemilu pemilihan anggota DPRD, dan juga pemilihan untuk wali kota dan bupati, ini dilakukan terpisah. Jadi dilakukan 2 tahun setelah pemilu nasional. Beda dengan apa yang sudah kita lakukan di pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk yang di tahun 2024 yang lalu. Setiap penyelenggaraan pemilu rasanya ada perubahan-perubahan. Tapi perubahan kali ini rasanya belum disambut dengan meriah oleh para wakil rakyat di DPR RI. Apakah aturannya ini juga akan mengikuti keputusan MK, atau sebenarnya mungkin ada aturan-aturan lain yang mungkin bisa membuat ini jadi lebih fleksibel? Kami akan bahas bersama dengan para pakar di Bincang-Bincang kali ini, pemirsa. Namun sebelumnya kami hadirkan tayangan yang berikut ini. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan antara pemilu nasional dan lokal akan ditentukan sejauh mana pemerintah dan DPR menyiapkan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu serta Pilkada pada 2029 nanti. Putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal ini tertuang dalam putusan yang dibacakan oleh para hakim MK pada Kamis 26 Juni 2025. Di mana dalam putusan ini menyatakan bahwa pemilu ke depan dilaksanakan dalam 2 tahapan. Tahapan pertama adalah pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Dengan jeda 2 tahun hingga 2,5 tahun, dilanjutkan dengan pemilu lokal, yakni dengan agenda memilih anggota DPRD, gubernur, serta bupati atau wali kota. Dalam putusannya, MK menilai model keserentakan pemilu yang melibatkan pemilu nasional dan lokal dalam waktu bersamaan atau pemilu 5 kotak suara seperti di pemilu 2019 dan 2024 melahirkan beban yang signifikan bersamaan, terutama bagi penyelenggaraan dan pemilih, hingga berdampak masih tingginya margin error. Pada akhirnya, publik menunggu bagaimana langkah pemerintah dan DPR menindaklanjuti putusan tersebut dan bagaimana tanggapan para ahli. Kita bahas dalam Bincang-Bincang. 2029 pemilu nasional dan daerah akan dipisah, pemirsa. Kami akan bahas bersama dengan para pakar yang sudah hadir di studio. Bersama saya ada Profesor Hesti Army Wulan, pakar hukum tata negara Ubaya. Selamat malam, Prof. Malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Di sebelahnya juga ada Pak Agus M. Fauzi, sosiolog politik dari UNESA. Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu lagi setelah sekian lama. Iya, betul Mas Adis. Dan juga secara daring kami juga terhubung bersama dengan Bapak Khairul Umam, Komisioner KPU Jatim, Divisi Teknis. Pak Umam, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung bersama kami secara daring karena masih berada di luar kota. Kami akan bahas terkait dengan putusan MK ini, pemirsa, usai jeda. Tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang. Rasanya memang masih belum lepas betul dari suasana pemilu di 2024, pemirsa ya. Tapi kita sudah akan melihat lagi apa kabar dengan pemilu 2029 dengan keputusan MK yang memang sudah dibacakan di akhir bulan Juni yang lalu. Saya langsung ke Prof. Hesti terlebih dahulu. Prof. Hesti, kalau bicara tentang perjalanan keputusan ini, apa yang Prof. Hesti pandang gitu ya? Karena ya sebenarnya sih baik-baik aja begitu ya. Cuman kalau saya bilang,
kenapa kok nggak dari dulu seperti ini sehingga nggak harus berubah-berubah lagi gitu. Betul. Yang Prof lihat seperti apa? Ini kan menunjukkan dinamika ketatanegaraan ya. Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Setidak-tidaknya pasca reformasi. Nah, kita melihat bahwa pemilihan umum serentak itu kan terjadinya adalah di 2019. Semula kan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD terpisah dengan pemilihan presiden. Nah, kemudian 2019 ini serentak. Menyatu kan sampai 2024. Nah, fakta sosiologisnya di pemilu 2019 dan pemilu 2024 itu kan berarti ada 5 kotak suara. Nah, ketika ada 5 kotak suara, kalau dilihat dari perspektif pemilih, perspektif penyelenggara pemilu dan perspektif dari calon yang di 5 kota itu kan ini menunjukkan sesuatu hal yang secara demokratis itu kurang kondusif. Misalkan kalau kita lihat dari aspek ketika di 2019-2024 kita mendengar banyak KPPS atau KPS yang menjadi korban karena kecapean gitu ya. Nah, kemudian di sisi yang lain kita juga mencermati bahwa dalam praktek pemilu 2019 dan 2024 itu konsentrasinya adalah di pemilihan presiden. Semuanya itu perhatian diminta untuk supaya partai politik memenangkan calon presidennya. Nah, sehingga konsentrasi kepada calon-calon untuk DPRD itu menjadi terabaikan. Artinya ya sudah penyerta saja, artinya pemilih yang konsennya adalah mungkin di DPR dan karena yang bersuara itu yang berkampanye kan DPR RI dan presiden, calon presiden. Nah, sementara yang calon DPRD provinsi dan kabupaten kota ya mereka ya sudahlah apapun gitu ya. Nah, sehingga dari sisi kualitas yang terpilih itu menjadi representasi dari wakil itu tidak tercermin. Kekhasan dari daerah dalam proses local wisdom dan sebagainya itu tidak tercermin. Nah, dari sisi itu kita melihat memang agak berat ketika 5 kota itu. Dari sisi pemegang kedaulatan itu juga agak susah gitu ya ketika itu 5 kota. Nah, sekarang dengan adanya putusan MK, sebetulnya kan putusan MK ini tidak serta-merta. Sebelumnya itu pemohon yang sama yaitu Perludem itu pernah mengajukan permohonan di tahun 2019 dan putusannya itu menyebutkan di putusan MK, putusan 55 tahun 2019 itu menegaskan memberikan ada 6 model penyelenggaraan pemilu di tahun 2019. Tapi harapannya MK itu dengan putusan MK 55 harapannya pembentuk undang-undang melakukan revisi pada undang-undang pemilu, undang-undang 7 tahun 2017. Tapi ternyata sampai tahun 2024 undang-undangnya tetap, padahal ada putusan MK gitu ya. Nah, dari situ kemudian pemohon ini dengan fakta di pemilu 2024 kemudian berdekatan waktunya, kita kan Februari itu, kemudian November ya, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, ini kan jadinya tidak terlalu lama, kan? Nah, sehingga belum selesai kondisi masyarakat belum pulih, belum move on ya kan, belum move on, tiba-tiba kemudian dihadapkan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, ini kan menunjukkan dari sisi pemegang kedaulatan ini kan rakyat tidak lagi menjadi subjek. Rakyat kemudian terposisikan hanya sebagai pemenuhan atas kebijakan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Nah, saya kira atas dasar itulah kemudian evaluasi dilakukan oleh Perludem dan kemudian mengajukan permohonan supaya pemilu nasional dan pemilu lokal itu dipisah. Saya kira ini adalah cermin dari dinamika ketatanegaraan dan dari sisi demokrasi ini mungkin ingin menghadirkan pemilu yang lebih demokratis, pemilu yang memang ingin menunjukkan pemilu yang berkualitas. Dan hasilnya diharapkan baik itu di level nasional maupun level daerah itu sama-sama memang menuju pada kepentingan demokrasi dan kepentingan daerah. Saya kira itu. Jadi secara perjalanannya memang ini progres untuk menjadi
iklim demokrasi di Indonesia yang semakin baik dan semakin baik begitu ya. Betul. Saya ke Pak Agus nih. Pak Agus, kalau melihat dari sosiologi politik sendiri, dengan keputusan ini nih, belum kita ngomongin setelah keputusan ini apa gitu ya, tapi dari keputusan ini sendiri, sebenarnya ini akan menjadi cerminan pelaksanaan pemilu nanti di 2029 yang memang semakin baik, atau akan ada kekisruhan nanti di sana, bayangannya? Mas Adi, sebelum kita berbicara apakah semakin baik atau malah lebih parah, tetapi kita merefleksikan terhadap keberadaan pemilu langsung mulai 2004 sampai sekarang. Maksudnya bahwa desainer dari proses politik yang ada di negeri kita selalu mencari yang terbaik. Hanya saja masalahnya adalah sesudah kejadian baru membuat semacam gerakan atau membuat sebuah kegiatan yang berbeda dan kemudian memprotes. Yang didesain selama 5 tahun itu kemudian dikatakan itu jelek dan harus kita menjadi lebih baik. Keberadaan pemilu serentak itu saya pikir tidak hanya 1-2 tahun ya, prosesnya panjang. Bagaimana tidak cukup hanya DPR, tapi seluruhnya diikut sertakan, tokoh-tokoh diikut sertakan. Dan selanjutnya supaya dalam bahasa salah satunya efisiensi, maka kemudian itu pemilu nasional. Dan lebih diinginkan adalah bagaimana hierarkis antara pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah ataupun sebaliknya itu terjadi. Namun kenyataannya pasca itu kemudian tidak. Dan selanjutnya ada yang beropini yang berbeda lagi. Dan ini perbedaan itu kemudian pasti sedikit banyak itu memberikan kontribusi terhadap wacana politik yang ada di luar. Selanjutnya pengambil keputusan itu Mahkamah Konstitusi kemudian mendengar dan mengevaluasi secara bersama dan kemudian memutuskan. Sehingga ada keputusan yang berbeda, sehingga menurut saya tidak salah ketika teman-teman DPR RI marah. Masa kita 500 orang dikalahkan dengan 9 orang? Itu menurut saya tidak salah. Tapi MK ketika memutuskan itu juga tidak salah. Karena kalau saya melihatnya adalah di sini antara keberadaan MK yang pengambil keputusan dan anggota DPR juga pengambil keputusan dan wacana di luar itu belum sinergis betul. Semuanya dalam rangka untuk mencari terbaik. Sehingga ketika dihubungkan apakah di 2029 itu akan lebih baik, menurut saya juga tidak ada jaminan akan lebih baik. Karena apa? Pertama, kemarin pada waktu 2020 ke 2024, bagaimana 5 tahun jabatan kepala daerah itu dipangkas menjadi 3 tahun, menjadi 4 tahun. Besok kemudian demi untuk serentak ini. Demi untuk serentak. Besok dikembalikan bagaimana ditambahin. Itu akan extend berarti. Atau tidak hanya extend, tapi bisa menjadi alat atau tempat rebutan apakah gelombang partai grup partai politik ataupun dengan pemerintah ataupun dengan civil society yang lain. Sehingga saya katakan di 2029 nanti pasca putusan MK ini belum tentu akan menjadi lebih baik, tetapi juga belum tentu lebih jelek. Tetapi kalau menurut saya pribadi minimal ini menyadarkan kepada teman-teman anggota DPR RI bahwa seandainya nanti mengambil sebuah keputusan, taruhlah revisi undang-undang pemilu, itu harus mendengarkan kepada semua pihak. Itu yang paling penting. Jadi memang masih belum tahu juga karena respon dari anggota Dewan juga masih beragam gitu. Kita juga masih menantikan bagaimana keputusan ini menjadi turunan, didiskusikan juga dengan keputusan-keputusan yang harus dilaksanakan nantinya. Tapi bagaimana juga dari sisi KPU sebagai penyelenggara pemilu? Usai jeda, saya nanti juga akan mencoba untuk berbincang bersama dengan Pak Umam dari KPU Jatim. Sesaat lagi pemirsa kami akan segera kembali. Kembali di Bincang-Bincang, Mirsa, dan kami masih membahas terkait dengan 2029 pemilu nasional dan daerah ini akan dipisah. Saya bersama dengan Pak Khairul Umam. Pak Umam, masih tersambung? Ya. Pak Umam, kalau dalam perspektif KPU nih, termasuk juga yang ada di KPU Jatim, dengan keputusan MK ini sebenarnya sudah ada diskusi apa Pak Umam? Sejauh mana diskusinya? Ya, kalau di KPU Provinsi Jawa Timur itu kan karena kita ini kan subordinat ya, jadi ordinasi dari KPU RI, sehingga
diskusi-diskusi yang kita lakukan itu sebatas pada diskusi pada tataran teknis. Jadi memperkirakan kira-kira 2029 itu bagaimana begitu dengan adanya putusan MK 135 ini, kemudian mengandaikan ada upaya perbaikan yang sudah dilakukan sehingga apa yang sudah diputuskan ini menjadi harapan besar bagi perbaikan sistem pemilu kita. Jadi diskusinya masih sebatas itu, jadi belum sampai pada diskusi yang levelnya itu lebih dalam ya, karena memang kita ini kan penyelenggara. Jadi ya dalam bahasa yang sederhana kan pasukan ya. Pasukan itu kan apa kata komandannya gitu. Jadi kalau pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR RI kemudian memerintahkan dengan skema yang sudah ditentukan, maka itu yang kita laksanakan. Jadi kira-kira sampai hari ini kita belum banyak berdiskusi secara intens terkait putusan ini, kecuali kita mengikuti saja perkembangan demi perkembangan. Kita mendengarkan banyak dialog dari para tokoh, para pakar, dari perspektif pembuat undang-undang dalam hal ini. Yang paling mungkin yang hari-hari ini kita lihat, kita dengar itu kan dari DPR RI, ya, kemudian partai politik, kemudian juga para pakar tata hukum tata negara. Itu yang terus kita belajar dari situ, sehingga ke depan barangkali kita tidak kaget begitu ketika nanti ada putusan yang kira-kira harus kita laksanakan. Jadi sebatas itu sih Mas sementara ini. Saya mengambil gambarnya seperti masih wait and see gitu ya. Saya kembali ke Profesor nih. Sebenarnya setelah ada keputusan MK, apa yang ditunggu nih? Berikutnya apa nih? Karena kan kalau putusan MK harusnya mengikat dan dilaksanakan gitu ya sebenarnya. Apa yang harus ditunggu nih? Ya, kalau kita kembali kepada mekanisme Undang-Undang Dasar itu kan masing-masing lembaga negara itu kan harus saling menghormati. Nah, MK itu mendapatkan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah melakukan judicial review dan putusannya itu bersifat final dan final and binding, dia mengikat. Nah, oleh karenanya apa yang sudah diputuskan oleh MK mestinya harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Sebetulnya kan MK ini di dalam membuat putusannya itu kan hanya menyampaikan mengenai persetujuan atau mengabulkan permohonan dari pemohon bahwa ada terpisah nasional dan lokal. Kemudian jeda waktunya itu kan, kalau pemilu nasional itu berakhir 2029, maka proses tahapan-tahapan itu akan selesai kurang lebih dalam waktu sampai sengketa ya, itu kurang lebih 2 tahun. Maka kemudian untuk pemilu lokal itu dalam putusan disebutkan setelah itu 2 tahun atau maksimum 2,5 tahun itu dilaksanakan pemilu lokal. Hanya itu. Nah, artinya bagaimana mekanismenya itu diserahkan kembali kepada pembentuk undang-undang. Berarti DPR RI. Kepada DPR RI dan pemerintah. Bagaimana menyikapi putusan dari MK itu. Tapi kan artinya tidak serta-merta kemudian ini nanti berarti kan pemilunya tidak 5 tahun gitu kan. Nah, bagaimana memaknai supaya pemilu itu tetap berlangsung sesuai dengan pasal 22E gitu kan. Pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun, kemudian memilihnya itu kan melalui pemilu. Nah, saya kira itu yang harus dijaga. Tetapi kalau di era transisi, saya kira segala sesuatu pasti ada plus minusnya, gitu kan, transisi. Namanya saja transisi. Jadi plus minus itu pasti ada. Dan kalau dari prinsip ketatanegaraan, itu kan ada yang disebut dengan prinsip solus populi suprema lex, bahwa kepentingan rakyat itu merupakan hukum yang tertinggi. Nah, sehingga bahkan Undang-Undang Dasar pun itu bisa disimpangi atas dasar ini putusan pengadilan. Jadi sesungguhnya secara material itu putusan pengadilan itu sebetulnya ingin meletakkan demokrasi itu di atas segala-galanya. Kepentingan rakyat itu menjadi segala-galanya. Nah, saya kira pertimbangan itu, dan apa ujungnya? Ujungnya adalah menghadirkan sistem pemilu yang berkualitas
tuntas dan lebih demokratis itu. Jadi ini memang kembali nanti akan ada aturan undang-undang turunan yang jelas begitu ya. Undang-undang turunan yang jelas, kemudian memberikan pemahaman kepada partai politik, dan sesungguhnya ini adalah menguntungkan bagi partai politik karena partai politik bisa memberikan kader-kader terbaiknya untuk duduk di DPR di nasional maupun daerah. Yang kedua, kalau kita lihat setelah reformasi itu kan kita ingin memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Nah, di daerah itu ketentuannya ada di bab tentang pemerintahan daerah. Yang dalam pemerintahan daerah itu ada 2 unsur, yaitu kepala daerah dan DPRD. DPRD dipilih melalui pemilu dan itu pasalnya ada di pemerintahan daerah. Nah, artinya kalau dari sisi Undang-Undang Dasar, yang satu itu diatur di pasal 22E, yang satu itu diatur di dalam pasal 18. Nah, dalam konteks kalau ini terpisah, maka pasal 18 itu mendapat perhatian penuh. Jadi konteks daerah itu betul-betul dimunculkan supaya daerah itu betul-betul bisa membangun sesuai dengan kehendak demokrasi yang ada di pasal 18 itu. Jadi sebenarnya sangat mengakomodir hal tersebut begitu ya? Mengakomodir tentang kepentingan daerah. Karena kalau dijadikan satu, maka kepentingan daerah itu menjadi tidak terlalu menonjol gitu ya. Jadi tidak fokus gitu ke kepentingan daerah. Karena dalam negara kesatuan itu sebetulnya mekanisme kepemimpinan 5 tahunan secara nasional itu tidak berkorelasi dengan mekanisme kepemimpinan yang ada di daerah. Karena kalau mekanisme kepemimpinan yang ada di daerah itu sesungguhnya adalah menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden. Bagaimana presiden mengelola pemerintahan ini secara nasional. Baik. Jadi ini 2 hal yang berbeda mestinya. Cukup jelas nih Profesor menjelaskan memang cukup menarik karena memang ini masih kita tunggu juga. Tapi bagaimana dengan respon dari DPR RI? Mungkin dari beberapa pemberitaan yang Anda juga ikuti, rasanya masih belum terlihat respon yang menyenangkan dan bersemangat untuk menyambut keputusan MK ini. Nanti kami lanjutkan dalam bincang-bincang pemirsa, usai jeda kami kembali. Ya pemirsa, sampai sekarang rasanya belum ada statement yang pasti begitu ya dari para anggota DPR RI. Memang mungkin butuh waktu dan diskusi yang lebih detail lagi untuk merespon dari keputusan MK terkait dengan penyelenggaraan pemilu di 2029. Saya ingin ke Pak Agus mengamati dari putusan yang memang sudah ada dari akhir bulan Juni lalu, sudah berjalan lebih dari 2 minggu rasanya sekarang. Gimana Pak Agus melihat respon para anggota Dewan ini? Apakah mereka, kalau saya sih nangkapnya rasanya kok belum ada yang menyambut dengan sukacita ya gitu. Kalau Pak Agus melihatnya seperti apa sebenarnya? Kalau tidak ada menyambut sukacita itu pertanda bahwa irama yang ada di DPR RI itu satu. Jadi mereka yang akan menerima sukacita akan ada bahaya. Wah ini gitu ya, akan terlihat gitu ya nanti ya. Jadi kalau menurut saya ini adalah tradisi kita shock culture itu masih terjadi dalam setiap perubahan-perubahan yang ada. Jadi sedikit-sedikit, pokoknya setiap 5 tahun terjadi shock culture, budaya shock terhadap sebuah keputusan yang sebetulnya itu awalnya adalah produk putusan mereka, tapi selanjutnya tidak menguntungkan, kemudian menjadi, loh kok dirubah? Ini kok kelihatannya nggak setuju dengan pendapat kami, awas tak ancam kan gitu. Apakah ambience itu ada di keputusan MK kali ini? Saya melihatnya ada. Ada ketidaknyamanan dengan keputusan ini gitu ya? Betul, rasanya. Ada ketidaknyamanan sampai muncul ada 500 orang masa dikalahkan dengan 9 orang. Itu kan sebetulnya kan bukan apple to apple, ini berbeda. MK memang diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan konstitusi, terkait dengan regulasi. Tapi undang-undang, maksudnya DPR itu adalah tugasnya membuat. Di sini kalau kita ngomong trias politik kan check and balancing antara legislatif, yudikatif, eksekutif itu perlu hadir. Tidak harus kemudian eksekutif itu segala-galanya. Bahwa ada legislatif, ada yudikatif yang seharusnya bisa saling menghormati semua keputusan dari masing-masing. Sehingga sebetulnya kalau saya kemudian agak curiga itu adalah ada
semacam kehilangan harapan ketika ini dihadirkan. Hope terhadap, kalau dalam bahasa sosiologis itu, teori strukturalisme itu tidak akan terjadi di dalam proses politik nanti di 2029. Karena terpecah antara kebutuhan untuk nasional sama lokal. Sehingga pikirannya itu kemudian berbeda, maksudnya pada waktu itu. Kalau sekarang bagaimana, itu MK mengambil sebuah keputusan bagaimana. Kalau ngomong presiden itu semua fokus kepada presiden dan pemerintahan RI. Kemudian kalau ngomong pemerintah daerah, ya sesudah itu, apakah mampu pemerintah pusat yang terpilih itu menghadirkan sinergisitas dengan bagaimana menghadirkan pemenang-pemenang di daerah selanjutnya. Nah, ini sekali lagi mengganggu terhadap strukturalisme ketika menyiapkan 4 tahun lagi menuju 2029. Tapi sebenarnya keputusan MK ini memang jatuhnya merepotkan, bikin susah, menghambat produk-produk undang-undang yang lain, atau sebenarnya bisa kok direspon dan segera pikirkan untuk undang-undangnya gitu? Seharusnya kalau kita memang adalah warga negara yang baik, maka langsung dijalankan saja. Jadi temanya adalah mencari kebaikan dari kita bersama, bukan merasa eksekutif adalah paling baik, MK adalah paling baik, kemudian bukan. Ada waktunya nanti eksekutif kemudian juga memproses regulasi yang kemudian mungkin bahasanya akan berbeda dengan MK, tetapi pasti akan dilawan oleh masyarakat. Karena sekali lagi, suara atau sebetulnya negara kita itu kan pemilik sahnya kan rakyat, bukan legislatif atau bukan yudikatif, tetapi rakyat. Ketika pada kesempatan ini putusan MK itu tidak dilawan oleh rakyat, baik-baik saja oleh rakyat, maka menurut saya itu standarnya bahwa sebetulnya itu bisa diterima. Adapun para wakil rakyat itu berbeda, bahkan semacam agak kebakaran jenggot, itu kemudian menjadi pertanyaan, ada apa di belakang itu? Gitu? Adakah keuntungan yang berkurang atau ada kepentingan yang akhirnya tersandera, atau ada apa sebenarnya gitu ya? Betul. Karena rasanya sudah lebih dari 2 minggu responnya masih datar-datar aja, bahkan bisa dikatakan nggak ada respon yang terlalu signifikan gitu ya. Seharusnya para anggota dewan legislatif itu seperti penyelenggara, seperti Mas Umam itu loh. Kami itu penyelenggara, apapun yang diperintahkan oleh undang-undang dijalankan. Nah, seharusnya posisi legislatif itu juga begitu. Apapun yang diputuskan oleh MK kita terima, tapi kemudian selanjutnya what's next untuk melanjutkan. Karena sekali lagi 9 hakim MK itu dipercaya untuk membuat bagaimana kehidupan kita itu lebih baik. Dan kita pahami bahwa MK itu adalah putusan politik. Mereka bukan hadir dengan sendirinya. Jangan sampai kemudian ini tak saya ganti nanti, kemudian 5 tahun ini saya ganti lagi. Akhirnya kemudian tidak ada orang yang bisa menghadirkan Indonesia yang terbaik. Para hakim MK juga ada di sana atas pengetahuan dari DPR juga, begitu. Betul. Dan saya percaya bahwa ada utusan dari partai, ada utusan dari atau wakil dari eksekutif, kemudian ada utusan dari dunia intelektual 333, bahwa ketika mereka berkumpul itu selanjutnya membuat kesepakatan untuk bagaimana dunia hukum di negeri kita itu lebih baik. Saya percaya begitu. Karena apa? Seandainya ada problem seperti kemarin, kemudian harus diberhentikan yang menjadi problem tersebut, kan begitu? Akankah ini terjadi lagi gitu ya? Saya percaya hakim MK itu meskipun dari partai politik pada kesempatan ketika berkumpul 9 orang, kemudian menjadi relatif menjadi agak independen karena melayani semua partai politik itu tidak mudah. Harusnya ya. Profesi mengingatkan harusnya ya. Namanya juga seorang hakim MK gitu ya. Tapi saya coba kembali ke Pak Umam nih. Pak Umam, kalau bicara tentang mungkin ada bayangan gitu ya, ketika memang keputusannya pemilu nasional dilakukan terlebih dahulu, 2,5 tahun kemudian ada pemilu daerah. Bayangan Pak Umam akan seperti apa nih dari pihak KPU nantinya? Memang akan ada jeda waktu itu? Ya, yang jelas ngapain, gitu? Kalau dari KPU sih sebenarnya upaya yang hari ini sedang menjadi wacana di tengah-tengah masyarakat ini kan bagian dari evaluasi secara substansial terhadap pelaksanaan sistem pemilu kita. Ya. Nah, jadi pertama bagi KPU itu yang kita memandangnya seperti itu.
Nah, karena kita memandang seperti itu, maka cara berpikir kami sebagai penyelenggara itu cara berpikir yang sangat positif, sehingga harapannya ketika ada putusan seperti ini, kembali lagi niatnya adalah ingin memperbaiki sistem demokrasi kita agar semakin hari itu semakin baik, sistem pemilu kita semakin hari semakin baik. Yang pertama itu. Tapi kalau misalnya kemudian kita berandai-andai begitu, kira-kira seperti apa, tentu bagi kami pribadi ya, itu punya pandangan-pandangan itu. Tetapi kan kita ini kan ada border gitu yang tidak bisa kita lewati. Kalau kita lewati kan jadi offset nanti. Sehingga kalau kita sih sebenarnya pada posisi menunggu kemudian upaya yang nanti dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam respon putusan MK ini, kita berharap itu respon itu adalah respon yang terbaik. Apakah respon itu nanti itu bentuknya adalah menolak, kemudian muncul gagasan baru, ataukah respon itu menerima, kemudian juga memunculkan gagasan baru, kemudian ada perubahan sistem pemilu yang sesungguhnya itu juga sudah diamanatkan kan sebelumnya di putusan 116 kalau tidak salah, itu kan juga sebenarnya sudah ada amanat untuk membahas kembali soal parliamentary threshold. Nah, itu juga kan arahnya nanti ke 2029 dan pemilu selanjutnya. Nah, oleh karena itu kalau bagi kami di KPU ya sekali lagi, jadi bukan berarti bahwa kami tidak sanggup untuk berdiskursus soal ini, soal putusan MK, kemudian pada posisi kemana kita bandulnya, misalnya kita sepakat ini dengan MK, atau kita tidak sepakat dengan MK tapi kita sepakat dengan DPR, tentu tidak dalam posisi itu. Ya. Yang kita tekankan adalah pada kualitas perbaikan sistem demokrasinya. Baik Pak Oman, memang saya juga penasaran kira-kira akan seperti apa ya respon dari DPR RI nantinya. Akankah memang ada putusan MK ini bisa dikembalikan ke MK lagi atau gimana? Nanti saya akan kembali ke Prof. Hesti. Usai jeda pemirsa, kami lanjutkan di Bincang-Bincang. Kira-kira bagaimana respon dari DPR RI sebagai yang akan membuat undang-undang terkait dengan keputusan MK ini, pemirsa? Saya bersama dengan Prof. Hesti kembali. Prof, kalau tadi Pak Khairul Umam bilang bisa saja mungkin ada dikembalikan atau menerima dengan catatan-catatan. Mungkinkah keputusan ini yang kalau kita lihat sekarang vibes-nya sepertinya para anggota Dewan ini kok belum ada yang menyambut dengan bahagia gitu ya. Akankah mungkin dikembalikan ke MK atau mungkin ada undang-undang turunan yang mungkin agak melintir gitu misalnya, Prof. Sebenarnya seperti apa nih? Ya, sebetulnya kan kalau kita mau mencermati ini pemilu berikutnya ini kan masih 4 tahun lagi ya, masih ada waktu lah. Dan saya kira kata menolak atau menerima sekarang belum ada respon yang positif dari DPR. Mungkin mereka sedang melakukan perenungan, mengajak dialog berbagai pihak. Betul. Kita sudah tahu kan ada beberapa pakar yang diundang ke DPR. Kami sih berharap bahwa ada dialog-dialog yang bisa menyertakan publik gitu ya, masyarakat atau Perludem yang sebagai pemohon itu diajak bicara gitu ya. Lebih mendalami lagi. Lebih mendalami sebetulnya apa yang dimaksudkan gitu ya. Nah, saya kira kita tidak usah terburu-buru memberikan judge bahwa DPR tidak menerima atau DPR tidak senang hati. Saya kira ini bagus sih, tidak secara emosional menyikapi putusan MK. Dipelajari dulu, ditelaah dulu, diajak dialog semuanya. Nah, untuk menghasilkan yang terbaik. Karena kan setelah pemilu 2024 itu ada beberapa putusan MK yang arahnya presidential threshold, parliamentary threshold, kemudian ketika pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang bisa
mencalonkan partai politik dan sebagainya. Nah itu kan bersamaan semuanya. Nah ini kesempatan untuk menata kembali sistem pemilihan umum yang harus dipahami tujuan pemilu itu adalah memberikan ruang kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kemana sih arah negara ini mau dibawa, kan gitu. Jadi ya saya kira DPR harus menghormati putusan MK dan juga jangan kemudian emosional. Kami sih takutnya itu adalah karena emosional kemudian tadi tidak dalam kegembiraan menerima ini. Bukan undang-undang pemilunya yang akan direspon, tapi undang-undang MK-nya yang kemudian direspon. Nah itu yang kekhawatiran dari publik yang saat ini terjadi itu. Karena itu bisa saja terjadi nantinya. Bisa jadi terjadi karena ini yang tadi disampaikan 9 orang kok mengalahkan 500 orang. Tapi kalau dari prinsip trias politika, check and balances itu kan memang itulah. Harus ada pengawasan satu dengan yang lain gitu kan, bahwa DPR itu mempunyai fungsi pengawasan terhadap eksekutif, maka dalam sistem check and balances itu mestinya DPR juga harus ada yang mengawasi. Dengan pertimbangan itulah maka hadir lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi. Sebelum adanya Mahkamah Konstitusi, produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR itu tidak bisa dievaluasi kalau tidak dicabut atau diubah oleh DPR. Sehingga banyak undang-undang yang produk DPR itu sebetulnya adalah mencederai hak dari hak politik, hak masyarakat atau hak asasi manusia. Nah, dengan hadirnya MK, check and balances ini menjadi ada. DPR mengawasi presiden, DPR sendiri bukan lembaga yang kemudian dia superpower, gitu kan? Maka harus ada yang mengawasi undang-undang karena apa? Karena hukum tertinggi kita adalah Undang-Undang Dasar. Di pasal 1 ayat 2 menentukan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah berarti harus ada yang mengawal nih Undang-Undang Dasar. Maka MK lah yang disebut sebagai the guardian of the Constitution dan sekaligus the guardian of the democracy gitu kan. Dan satu lagi the final interpreter of Constitution. Nah itu yang predikat yang diberikan kepada MK gitu. Meskipun hanya 9 orang ya? Meskipun 9 orang. Karena dan 9 orang itu juga aturan yang ditetapkan di Undang-Undang Dasar. 3 orang usulannya dari DPR, 3 orang dari Presiden, dan 3 orang dari Mahkamah Agung. Ini kan menunjukkan check and balances. Betul. Gitu kan? Bahwa 3-3 ini memberikan ruang untuk memilih siapa yang akan menjadi hakim MK. Begitu. Jadi nggak perlu ada mindset atau pemikiran bahwa 9 orang malahkan 500 orang. Mudah-mudahan nggak ada. Kami harapkan nggak ada satupun anggota dewan yang berpikir karena itu. Itulah gitu yang disebut dengan check and balances yang harus dipahami oleh semuanya. Nah, jadi kalau keseimbangannya justru keseimbangannya di situ semuanya harus menyadari bahwa ini adalah penguatan demokrasi dan sistem presidensial yang kita pilih itu. Saya masih punya satu segmen terakhir pemirsa. Usai jeda kami kembali dalam bincang-bincang, tetap bersama kami. Kembali di bincang-bincang Mirsa, dan di sisa waktu saya ingin langsung ke Pak Agus. Pak Agus, kalau penangkapan secara dangkal mungkin 2029 akan ada pemilihan presiden, DPR RI, DPD begitu ya. Lalu berarti 2,5 tahun atau 2 tahun setelahnya 2031 misalnya akan ada pemilihan DPRD dan wali kota atau bupati. Akankah seperti itu? Lalu bagaimana peran KPU nantinya? Kalau dari putusan MK hari ini ya seharusnya seperti itu. Kecuali kemudian ada sebuah pemaksaan yang dibuat apakah atas nama Perpu dan lainnya, kemudian yang berbeda. Tetapi sekali lagi atas nama putusan MK seperti itu. Bagaimana tentang penyelenggara? Kalau menurut saya penyelenggara akan bekerja lebih bagus ya. Mengapa? Karena konsentrasinya itu bisa terpecahkan. Jadi fokus pada 2029 itu adalah hajatan nasional. Di situ adalah DPR RI, kemudian DPD dan Presiden, dan selanjutnya untuk 2031 untuk yang lokal. Itu tentunya tenaga yang dikeluarkan oleh KPU itu kemudian menjadi
maksudnya lebih sederhana, lebih tidak capek-capek dan jauh dari ancaman mematikan. Dan kemarin memang ada sebuah semacam ancaman bagi penyelenggara pemilu. Pokoknya KPU sebentar lagi akan di ad hoc-kan, karena yang dibutuhkan itu hanya terkait dengan KPU nasional atau minimal KPU provinsi, kabupaten di atau ad hoc-kan. Putusan MK ini menurut saya sangat menguntungkan kepada KPU. Bukan kita pro terhadap KPU-nya, tetapi bagaimana penyelenggaraannya itu lebih maksimal. Itu yang dipentingkan. Jangan sampai kemudian pada waktu 5 tahun para penyelenggara disuruh bekerja berat tapi sudah itu diberhentikan. Itu kan menjadi problem besar. Kemudian terkait dengan kalau partai politik tentunya pada kesempatan ini memang warnanya belum kelihatan karena memang suasana 2024 itu kan hampir semuanya menjadi satu. PDI Perjuangan yang seharusnya pada posisi oposisi itu pada kesempatan ini tidak mengambil oposisi tapi juga tidak menjadi bagian dari pemerintah. Tapi itu pertanda bahwa tidak ada problem, dan ketika ada putusan begini diam-diam saja. Hanya pada waktu MK hadir dahulu PDI Perjuangan yang di depan. Bagaimana mengambil keputusan-keputusan untuk hakim tersebut pada kesempatan ini berbeda karena memang sekali lagi rezim politik kemudian berbeda. Adapun terkait dengan pemerintah pada kesempatan ini kalau menurut saya agak dirugikan kalau misalkan terpisah karena konsentrasinya itu kemudian terpecahkan. Padahal kalau misalkan jadi satu, itu lebih mudah untuk menggiring bagaimana pemenangan seorang calon presiden yang diinginkan oleh misalkan eksekutif dan legislatif. Baik. Penyelenggaraan pemilu yang lebih maksimal gitu ya, termasuk sampai ke daerah. Saya kembali ke Pak Umam di menit terakhir. Pak Umam, kalau dilihat dari sistem yang akan berjalan seandainya memang nanti 2029 itu untuk pemilu nasional, lalu 2 tahun setelahnya pemilu daerah, dari sisi KPU memang akan ini menjadi beban yang lebih terbagi dan bisa lebih maksimal juga untuk potensi penyelenggaraan pemilu daerah, atau seperti apa, Pak? Ya, kalau dari sisi beban memang itu menguntungkan ya. Setidaknya sebenarnya begini, KPU itu dalam posisi sekarang itu setidaknya kita bekerja itu 3 tahun. Setidaknya bekerja itu paling minim 3 tahun. Itu belum kalau nanti perselisihannya itu panjang seperti ini kan, proses perselisihannya juga panjang kan, bahkan hari ini juga masih ada yang PSU. Nah, tetapi memang betul bahwa skema yang ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan 135 ini itu memang sedikit banyak mengurangi beban, tidak hanya pada beban penyelenggara tapi juga mengurangi beban bagi pemilih. Konon juga ini juga termasuk mengurangi kejenuhan pemilih dan peserta, mengurangi kejenuhan pemilih ketika mereka harus datang ke TPS untuk kesekian kali, karena kan faktanya pemilih kita itu kan tidak semuanya memahami betul bahwa proses yang dilakukan ini itu proses yang tidak sama begitu. Nah, bagi peserta juga begitu kan, konon juga banyak yang berpendapat ini juga akan menguntungkan bagi partai politik sehingga bisa memaksimalkan potensi kadernya untuk dicalonkan. Yang jelas bagi KPU bahwa putusan MK ini kalau memang yang ini yang akan diskemakan di 2029, tentu itu juga akan mengurangi beban dari 5 kota menjadi 3 kota. Kemudian di 2031 dari 2 kota menjadi 4 kota. Nah, ini tentu nanti skema-skema mana yang nanti akan digunakan. KPU pada posisi akan melaksanakan semua putusan mana yang nanti akan diberlakukan, mana yang akan diundangkan. Baik, terima kasih Pak Umam. Memang secara waktu juga sepertinya memang waktu saya sudah habis, meskipun sebenarnya diskusi ini harus ada part 2-nya. Terima kasih sudah bersama kami Pak Khairul Umam, terima kasih Prof. Hesti sudah bersama saya juga di sini, dan Pak Agus terima kasih sudah hadir. Ulasan-ulasan menarik, kita sambil tunggu juga bagaimana respon dari DPR RI untuk membentuk undang-undang supaya aturan jelas, mudah-mudahan juga tidak dalam masa-masa injury time, supaya kita juga sebagai pemilih tahu dan mendapatkan sosialisasi yang cukup untuk memilih yang berubah lagi nantinya sepertinya dengan di pemilu yang sebelumnya. Saya Edison Nugraha pamit, pemirsa terima kasih sudah bersama dalam Bincang-Bincang. Sampai jumpa.